Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan eh, presentasi kita hari ini itu terkait website KIGG, di mana website KIGG itu sendiri bisa teman-teman search di Google dan ketik KIGG dan nanti hasil penelusurannya itu akan muncul yang paling atas yaitu KIGG, di mana KIGG itu sendiri itu merupakan suatu kepanjangan dari Kyoto Encyclopedia of Gen and Genome. Seperti teman-teman tahu, Kyoto berarti dia itu merupakan suatu website yang dihasilkan atau diciptakan oleh Kyoto University. Nah, apa sih KIG itu sendiri? KIG itu merupakan suatu website yang berisikan sumber database untuk memahami bagaimana fungsi tingkat tinggi dan utilitas dari sistem biologis seperti sel maupun ekosistem ataupun informasi-informasi tingkat molekuler dan lain sebagainya. Jadi intinya KIG ini dia merupakan suatu website yang berisikan informasi-informasi bagaimana sih interaksi antara gen itu dengan obat, gen itu dengan protein, dan lain sebagainya. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ada berbagai macam KIG database-nya. Ada KIG Pathway, KIG Bright, Modul, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita berfokus kepada KIG Pathway-nya. Boleh teman-teman klik KIG Pathway-nya. Nah, di sini dari KIG Pathway itu dibagi lagi menjadi 7 bagian. Ada metabolism, genetic information, processing, dan lain sebagainya. Nah, di sini kami dari kelompok satu akan menjelaskan metabolisme, human desynthesis, and drug development. Nah, di sini kita akan membahas dulu yang pertama, metabolism. Pertama-tama, teman-teman boleh mengklik metabolism terlebih dahulu. Nah, di sini kami di kelompok satu akan menjelaskan metabolisme nukleotida. Bisa teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini ada metabolisme nukleotida. Itu dia terbagi lagi menjadi sub-subnya ada purin metabolism sama pirimidin metabolism. Nah, kami di kelompok satu akan membahas terkait purin metabolism. Boleh teman-teman klik. Nah, di sini akan ditampilkan suatu bagan. Teman-teman bisa kecilin zoomnya kayak gini sampai teman-teman bisa lebih jelas lagi melihat bagannya. Nah, dari bagan di samping bagan ini juga terdapat modulnya. Nah, modul ini bisa teman-teman lihat banyak macam modulnya. Ada karbohidrat metabolism, sentral karbohidrat metabolism, dan sebagainya. Eh, terus ada juga networknya. Ini networknya. Networknya itu sendiri, dia tuh berfungsi untuk kayak hubungan kompleks antara berbagai molekul protein. Jadi gimana hubungannya antara molekul protein seperti kayak em, gen, metabolit, dan lain sebagainya. Dan begitu juga dengan modul-modulnya ini terkait dari apa-apa aja sih modul-modul pathway atau pengembangannya. Nah, di sini kita beralih ke bagannya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait enzim apa saja yang berperan di dalam urin metabolisme. Dimana untuk dapat teman-teman lihat yang kayak angka nih. Nah, ini angka-angka nih. Nah, itu merupakan enzimnya. Jadi, angka-angka ini merupakan kode dari si enzim tersebut. Mungkin di sini kami mengambil kode enzim yang 3617 dan 35. Boleh kita klik 36117 ini terlebih dahulu. Nah, di sini akan menampilkan secara rinci dari enzim tersebut. Ada ortologi, enzimnya, kemudian reaksi-reaksinya. Di sini kita akan membahas dulu apa aja sih gen-gen yang berperan dalam enzim ini. Ini bisa teman-teman
scroll ke bawah. Nah, sampai menemukan gen nih. Nah, di sini ini gen-gen yang berperan di dalam enzim tersebut. Dan masih banyak lagi gen-gen yang berperannya. Nih, terus apa sih reaksi-reaksi yang terjadi di dalam enzim ini? Nah, bisa teman-teman scroll ke bawah lagi sampai menemukan reaksi ini. Nah, ini reaksi-reaksi yang terjadi di dalam enzim ini. Dengan definisinya P1P4 bis 5 guanosil tetrafosfat plus H2O dengan reaksi timbal baliknya itu GTP plus GMP gitu. Terus apa aja sih produk dan substrat yang dihasilkannya? Produk dan substrat yang dihasilkannya teman-teman bisa scroll ke atas sampai enzim bagian enzim. Nah, bagian enzim ini akan menjelaskan apa aja sih substratnya dan produk yang dihasilkan. Substratnya dapat teman lihat nih. Substratnya itu ada P1, P4, bis 5 guanylyl tetrafosfat. Terus produknya itu ada dua produk, ada GTMP dan GMP. Oke, itu penjelasan dari enzim yang pertama. Bisa teman-teman back lagi ke menu bagan tadi. Nah, sekarang kita akan beralih ke enzim yang kedua, itu ada yang pengkode 3544. Klik. Nah, di sini akan menampilkan sama seperti kayak tadi dari otologinya, enzim, dan reaksinya. Nah, di sini gen yang berperan itu ada banyak. Ini ada salah satunya ada HSA, PTR, PPS, dan masih banyak lagi. Lalu apa sih reaksi-reaksi yang terjadi pada enzim? Bisa teman-teman scroll lagi ke bawah sampai menemukan reaksinya. Ini isinya ada namanya, definisinya, equationnya, terus ada juga rumus reaksinya. Oke, untuk teman-teman bisa tahu substrat dan produknya, bisa teman-teman scroll ke atas lagi sampai menemukan enzim. Nah, di sini ada substratnya, ada substrat adenosin, H2O, deoksdenosin, dan sebagainya. Kemudian produk yang dihasilkan tuh ada inosin, NH3, 2-deoknosin. Oke. Mungkin untuk penjelasan terkait enzim cukup sekian. Mungkin untuk penjelasan dari senyawa kimia dari polimetabolisme ini bisa disampaikan oleh rekan saya. Kalau rekan saya dipersilakan. Oke, melanjutkan pertanyaan selanjutnya yaitu dua senyawa kimia. Jadi kita bisa agak zoom sedikit Suci peta dari purin metabolisme. Nah, yang bulat-bulat ini adalah senyawa kimianya. Jadi kita pilih salah satu saja. Ya, jadi kita klik yang PRPP yang bulat itu. Nah, itu keluar eh, strukturnya. Jadi pertama, formula dari senyawa kimianya itu adalah C5H1301P43. Kemudian untuk masanya itu 3899518. Untuk enzim apa yang terbentuk, untuk enzimnya itu bisa kita scroll. Nah, ini adalah enzim yang berperan dalam senyawa kimia eh, yang kita ingin ketahui. Kemudian eh, untuk strukturnya kita scroll ke atas lagi. Nah, ini strukturnya yaitu C C001119. Dan yang terakhir itu reaksi apa saja yang ada di pathway-nya itu. Nah, ya, yang itu ada banyak ya teman-teman, ada R001190 dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke senyawa kimia yang kedua. Nah, yang kedua ini kita pilih yang adepribos, yang nah itu. Nah,
Senyawa kimia yang kedua itu namanya ADP ribos. Nah, untuk formulanya itu C15H23N5014P2 dan ekstra masnya itu 5590717 dengan struktur C00301 dan reaksinya itu ada di bawah struktur sama seperti senyawa kimia yang pertama. Dan untuk enzimnya juga ada banyak ya teman-teman enzim yang berperan dalam senyawa kimia yang kedua ini. Eh, Soal selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi eh, dari yang sudah dijelaskan oleh Suci tadi, eh, pada purin metabolisme ini memiliki banyak network dan juga pada enzimnya itu tadi Suci menyebutkan enzim 3617 dan 3544 dan substrat atau produk yang dihasilkan itu berupa adenosin, inosin dan tetrafosfat dan P1GT-GMP. Untuk senyawa kimianya sendiri itu ada AD, ADP ribos dan ada PRPP yang dua tadi. Mungkin cukup sekian kesimpulan yang dapat dijelaskan, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya itu terkait dengan tentang human designs. Dan itu akan disampaikan oleh teman saya berikutnya. Melanjutkan pembahasan mengenai human disease. Di sini kami memilih specific type of cancernya yaitu small cell lung cancer. Nina tolong ketik human disease, klik. Habis itu lihat pada bagian small cell lung cancer di bagian bawah dan klik. Klik Nina. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama yaitu berapa total network yang ada di eh, penyakit small cell lung cancer ini, yaitu dapat kita lihat pada halaman sebelah kiri itu ada total 3 network, yaitu ada P13K signaling cancer dengan subnetworknya salah satunya yaitu delete PTN2 P13K signaling pathway, dan yang kedua ada cell cycle. Salah satu subnetworknya ada loss of RB1 to cell cycle G1S. Yang ketiga ada apoptosis cancer dengan subnetwork ada BCL2 overexpression to in strict apoptic pathway, dan yang network yang keempat yaitu transcription dengan subnetwork yaitu mutation inactivated TPS3 to transcription. Nah, dapat disimpulkan ada 4 jumlah network yang ada. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua yaitu gen apa saja yang berperan di penyakit small cell lung cancer ini, yaitu totalnya ada 44 gen di mana itu gen yang berwarna merah berperan langsung saat terjadinya reaksi, yaitu ada total 6 gen, dan yang hitam itu artinya gen yang tidak berperan langsung pada metabolismenya. Totalnya ada 38 gen. Sekian saya lanjutkan ke rekan saya Nina. Oh baik, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan pada salah satu onkogen dan tumor supresornya kita akan mencari BRID, KO, drug target, bentuk asam amino, posisi, dan basa nukleotidanya.
Yang pertama, kita harus mengetahui yang mana onkogen dan juga tumor supresornya. Untuk onkogen itu ada MYC dan pada tumor supresor itu ada gen RAR beta, FHIT, P53, RB, dan PTEN. Nah, selanjutnya kita akan mengklik salah satu onkogennya yaitu pada MYC. Kita klik. Wah, nggak bisa. Ya, Coba refresh. Habis itu buka tuh bisa translate langsung. Udah coba translate. Bisa. bisa. Kan bisa tuh. Nah, nah untuk mencari informasi mengenai onkogennya, kita akan mengklik pada bagian MYC. Setelah kita klik akan muncul laman baru yang memuat berbagai informasi mengenai MYC tersebut. Kemudian kita akan mencari breednya dengan cara scroll ke bawah. Pada menu ini kita akan menemukan klasifikasi dari gen tersebut, di mana dia merupakan tipe eukariotik, merupakan faktor pengawas dan transport mRNA, faktor yang terlibat dalam lokalisasi mRNA, serta faktor yang memiliki sinyal lokalisasi mRNA. Setelah itu, kita akan mencari KO dari gen tersebut, di mana dia memiliki nama protein protoonkogen MYC. Kemudian kita akan mencari drug target dari onkogen tersebut dengan scroll ke bawah. Nah, yaitu pada omacetasin mapessucyanet. Ini merupakan target dari onkogen tersebut. Kemudian untuk mencari bentuk asam aminonya, kita akan scroll ke bawah, kemudian klik pada bagian posisi. Kemudian kita akan mencari pada posisi genomnya. MYC ini terletak pada kromosom ke-8 dengan posisi 124.792.748. Setelah mencari posisi dari gen tersebut, kita kembali ke laman sebelumnya. Nah, setelah mencari onkogennya, kita akan mencari salah satu tumor supresornya. Soalnya kita akan mengklik PTN. Sama seperti MYC tersebut, ada beberapa informasi yang kita peroleh dari laman ini. Misalnya ada KO-nya, yaitu phosphatase and tensin homolog. Itu merupakan KO dari tumor supresor PTN tersebut.
Setelah itu kita akan mencari breadnya dengan cara scroll ke bawah. Pada halaman ini kita akan mengetahui klasifikasinya. Nah, pada bagian ini kita dapat melihat di mana fosfatase protein dan protein terkait, kemudian fosfatase protein tirosin, PTP kelas 1 yaitu fosfatase spesifisitas ganda dan homolog fosfates dan tensin. Setelah mengetahui breednya, maka kita akan mencari targetnya. Target obatnya yaitu pada ternyata pada halaman ini kita tidak dapat menemukan target dari tumor supresor tersebut. Selanjutnya kita akan mencari bentuk asam aminonya, di mana kita akan mengklik pada bagian posisi, kemudian kita klik pada bagian genom. Setelah kita klik, maka akan muncul posisinya, yaitu pada kromosom ke-10 dengan posisi 86.981.136. Setelah mengetahui posisinya, kita kembali ke halaman sebelumnya, di mana kita dapat melihat asam aminonya itu berada pada 403 asam amino dan pada nukleotidanya itu ada pada 1212 nukleotida. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Vanes. Baik, sekian pemaparan human disease dari kami. Selanjutnya, drug development akan disampaikan oleh rekan saya, Elmida dan Bian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya, wabarakatuh. sebelumnya kami dari kelompok 1 akan mencoba memaparkan bagaimana cara penggunaan KIGG sebagai tools media pembantu dalam pengerjaan pencarian game. Yang pertama itu kita ada rekan saya yang bernama Elmi Dayani dan saya sendiri Bima Maulana Hadi. Selanjutnya untuk memakai KIGG ini, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu membuka Google, lalu ketik di kolom pencarian yaitu KIGG. Nggak ada di layar L. Nggak ada ya? Ada kok. Udah. Lalu setelah didapatkan KIGG seperti tampilan yang pada di layar ini, kita ketik paling atas tuh KIGG itu Kyoto Encyclopedia of Gens and Genomes. Kita tekan. Setelah itu, kita akan melihat metabolisme apa saja yang berperan di network dan berapa banyak modul serta namanya. Untuk melihat itu, kita akan melihat memilih KIGG pathway.
Setelah itu karena kita akan melihat metabolismenya, kita akan Enggak, mengeklik di bagian nomor drug. Kita bagian drugnya drug. ya. Oke, oke, ulang, ulang, ulang. Hmm. Kita bagian soal drugnya ya. Ya, yang nomor 3, cuman 2 soal kok. Apa nomor 3 soalnya dulu? Biar aku lihat soalnya dulu. Drug ya. Nah, drug kita apa? Yang nervous system agent. Nanti aku tunjukin aja. Tinggal bacain aja nanti. Oke. Paham. Baik, untuk langkah selanjutnya, kita akan memilih drug development untuk melihat drug apa saja yang dapat di dalamnya. Nah, Eh, tar, tar. nah, setelah Tar, tar. diklik pada bagian drug development, kita akan memilih eh, drug and nervous system agents karena kita bertujuan untuk mencari bagian sistem saraf. Yang pertama kita klik pada hipnotik dan anxiolytic. Ntar, ntar. Kelihatan nggak? Nah, kan. Nih, nih. Baik, oke. Baik. Eh, Setelah memilih jenis drugnya tadi, kita akan melihat senyawa senyawa apa saja yang yang terdapat pada drugnya tadi. Kita akan memilih floral derivat. Hmm. Nih. Baik, setelah terdapat tampil di layar, kita dapat melihat beberapa keterangan terkait drug yang kita pakai, chloral hydrat. Yang pertama, nomor entry-nya itu ada D00265 dengan nama chloral hydrat dengan bentuk formulanya C2H3C1302. Lalu berat dari masanya itu 163,9199 dengan total berat molnya itu 165,40. Dan seperti yang kita dapat lihat, struktur dari chloral hidrat ini seperti yang ada pada kursor laptop, yang dimana evisasi dari chloral hidrat ini itu ke anti anxiety dan sedatif hipnotik. Lanjut ke bawah. Kita akan melihat grid dari chloral hidrat ini yang seperti yang ada di bawah tulisan structure map. Kita dapat melihat gridnya seperti yang di blok oleh moderator. Ini adalah bentuk grid dari chloral hidrat. Setelah itu, Udah. kita akan kembali ke layar sebelumnya. Kita akan melihat metabolisme dari hipnotik tadi. Udah ya? Aku Oh, lagi. udah. Udah. Oke, kembalikan. Nah, baik selanjutnya kita masuk ke bagian drug yang kedua, yaitu anxiolytics. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian long acting agents-nya, yaitu benzodiazepines. Kita klik kanan.
Nah, di sini bakal ketemu nama drugnya itu chlordiazepoxide dengan entry D00267 dengan nama chlordiazepoxide dan atau Libritex dengan formula C16H14ClN30 dengan berat masanya yaitu 299,0825 dan berat molnya yaitu 299.075. Untuk strukturnya dapat kita lihat di bagian layar yaitu strukturnya terdiri dari Cl, N, H, CH3, N plus dan O dan O min. Untuk efikasinya yaitu untuk anti anxiety, minor tranquilizer, sedatif hipnotik. Kemudian untuk target pathway-nya dapat kita lihat pada layar yaitu untuk neuroaktif ligand reseptor interaction. Dan yang terakhir yaitu breed-nya dapat kita lihat pada gambar yaitu anatomical therapeutic chemical atau ATC classification. Saya kembalikan ke moderator. Nah ya, Dah. baik. Sekian dari pemaparan materi dari kelompok 1. Jika ada kata salah kata dan kurang, mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.